Awal tahun 2016, saya dan 5 orang teman kampus mengontrak sebuah rumah di bilangan Condong Catur, persis di pinggir Ring Road Utara, Sleman. Sebuah rumah di mana teror pocong itu terjadi dan seperti tidak berkesudahan. Harga sewa kontrakan di Sleman tersebut memang tidak murah, namun kami tetap sepakat untuk mengontrak di situ. Selain dekat kampus, faktor kebersihan dan akses yang mudah kemana saja menjadi alasan. Untuk lebih mudah membayangkan cerita yang saya dan teman-teman alami, saya coba menggambarkan denah rumah yang kami sewa. Tidak ada yang aneh dengan rumah kontrakan kami. Sampai beberapa waktu kemudian, kami lebih sering mendapati seorang nenek duduk di teras rumah menjelang maghrib, dengan menghadap ke arah jalan Ring Road Sleman sambil memegang sapu ijuk. Dia duduk diam di teras rumah, dan itu hanya awalnya saja, hingga akhirnya teror pocong meyakinkan kami untuk segera angkat kaki. Sekitar pukul 2 pagi, kami baru pulang dari kedai kopi langganan, masih di daerah Sleman, tidak jauh dari kontrakan pocong itu. Tidak langsung pergi istirahat, kami memilih ngobrol sebentar di teras sambil menghisap beberapa batang rokok. Setelah rasa kantuk datang, satu persatu dari kami mulai masuk ke dalam kamar. Saya masuk kamar paling akhir dan memutuskan untuk segera tidur. Belum sempat mata ini terlelap, tiba-tiba saya mendengar suara dari arah pintu kamar. Seseorang mengetuk pintu kamar 3 kali dengan cepat, seperti rusa kaget karena melihat buaya. Saya terhenyak dari kasur. Secepat kilat saya membuka pintu dan tidak ada orang di sana. Tanpa membuang waktu, saya menutup pintu dan rebahan kembali di atas kasur. Tidak lama, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini dengan tempo yang lebih lambat. Orang bodoh mana yang bisa kena tipu sampai 2 kali, pikir saya. Mendengar ketukan itu, saya tidak langsung bangun dari kasur. Saya menyemburkan sebuah kalimat dalam bahasa Jawa dengan suara cukup kencang. Nek gabut mlebu, rasa cangkeman. Tidak ada jawaban dari luar. Tidak lama suara ketukan muncul lagi. Kali ini tempo cepat, dan kali ini suara cekikikan anak kecil mengikuti suara ketukan itu. Karena kesal, saya beranjak dari kasur sambil memegang guling, bermaksud memukul siapa saja yang iseng di kontrakan ini. Namun, sekali lagi, tidak ada orang di depan kamar saya. Kosong, sepi, jangankan batang hidung, ujung rambut saja tidak ada. Tidak patah arang, saya mencoba melihat 3 kamar teman-teman saya. Namun nihil, mereka semua telah terlelap. Saya bahkan sampai membangunkan 3 teman hanya untuk memastikan mereka benar-benar telah tertidur. Dengan sedikit ketakutan, sambil memeluk guling, saya bergegas kembali ke kamar. Buru-buru saya memejamkan mata sambil memutar murotal Al-Quran dari YouTube dengan suara keras-keras. Setelah teror suara pintu, hari-hari berjalan seperti biasa. Hampir tiap malam kami pulang menjelang dini hari, bahkan subuh. Tidak ada yang aneh dari rumah kontrakan kami. Sampai kejadian-kejadian janggal mulai kami rasakan bergantian. Sore itu, tepat lepas asar, Satria FU yang ditunggangi 3 orang menembus macetnya jalan Gajeyan yang naudzubillah. Kami memilih ngebut, bukan karena iseng, tapi kami bertiga belum tidur semalaman. Kami lebih memilih untuk tidak tidur karena ada kuliah pagi hingga sore di sebuah kampus negeri di Sleman. Memilih untuk tidak tidur lebih baik daripada harus telat dan mengulang mata kuliah di tahun berikutnya. Sungguh pemikiran yang tolol, tapi cukup bijak menurut saya. Kuda besi yang kami tunggangi terparkir ala kadarnya di teras kontrakan. Rasa kantuk tidak lagi bisa dibendung. Saya, Fandi, dan Slamet bergegas masuk kamar masing-masing untuk tidur. Belum lama tertidur, saya mendengar teriakan dari salah satu kamar. Tiba-tiba pintu saya sudah terbuka.
Menyusul kemudian Fandi dengan terengah masuk hanya memakai kolor. "Cok, mau tidur aja pakai acara digelitik." Dia mulai mengoceh. Seketika buyar harapan saya untuk tidur nyenyak karena mendapat ocehannya. "Kenapa sih?" sahut saya dengan kesal. Fandi terus menggerutu tidak jelas. Awalnya saya tidak ambil pusing. Dia mengatakan apa yang dia alami barusan. Kakiku digelitik sama mbak-mbak." Tidak langsung percaya. Saya hanya menimpali dan bilang kalau itu hanya halusinasinya karena belum tertidur. Dia terus mengumpat, sedang saya terus mencoba untuk tidur lagi. Hasrat besar saya untuk tidur berbanding lurus dengan hasratnya untuk terus cangkeman. Akhirnya saya menyerah. "Ngopo toh jane kowe iki?" Dia bilang kalau digelitik sama perempuan berambut panjang. Awalnya dia mengira itu ulah usil saya atau selamat. Dia tidak beranjak dari posisi tidurnya. Dengan mata yang masih tertutup, dia hanya mengumpat pelan. Namun semakin lama, gelitikannya semakin intens dengan diikuti suara tawa perempuan yang melengking. "Kayak gimana bentuknya? Cantik nggak?" tanya saya agak berkelakar karena masih kesal. Rambutnya terurai menutup mukanya setengah. Aku lihat sekilas, tapi pucat banget cok mukanya. Bajunya kayak daster warna putih tapi lusuh. Dia menjelaskan dengan suara pelan. "Nah, terus dia berdiri di pojokan kamar," ucapnya lagi. Memang benar kalau orang tua melarang tidur selepas asar dan menjelang maghrib. Selain bisa mengakibatkan linglung, potensi diganggu makhluk tak kasat mata semakin tinggi. Apalagi di kontrakan pocong ini, di mana teror saling menyusul untuk muncul. Cerita-cerita horor teror perihal kontrakan horor di Sleman bagian utara ini mulai hangat. Kejadian Fandi membuat kami ketakutan. Ketukan di pintu kamar saya juga semakin sering saya alami. Bahkan kali ini lebih beragam. Yang semulanya hanya pintu, kini juga beralih ke jendela kamar. Tidak hanya saya, semua orang yang tidur di kamar saya mendengar suara yang sama. Seperti malam-malam biasa, kami menghabiskan malam di kedai kopi. Kedai kopi kecil yang terletak di belakang Pakuwon Mall, Sleman. Saat itu, kami bertemu abang-abangan kampus yang erat dengan dunia klinik. Namanya Iman. Dia ketua himpunan jurusan kami berenam. Sosoknya tersohor karena kepiawaiannya menjinakkan makhluk halus. Dia menjadi garda terdepan saat ada acara-acara luar kampus dengan potensi kesurupan. "Ya sudah, aku tidur di tempatmu saja malam ini." Sekitar pukul 10 malam, kami pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Iman mulai berkeliling seperti seorang pembasmi hantu. Setelah itu, dia masuk ke kamar saya dan bilang mau tidur. Entah beneran tidur atau menjalankan ritualnya. Saya dan teman-teman tidak mau tahu lebih dalam. Sekitar pukul 3 pagi, Iman membangunkan saya. Mukanya putihnya berubah menjadi merah muram. "Dep, kalau ini aku gak kuat. Aku mau pulang aja." Tanpa menunggu jawaban saya, dia langsung pergi begitu saja. Saya yang sudah terlanjur bangun, jadi makin khawatir memikirkan apa yang akan terjadi di malam-malam berikutnya. Saya dan Slamet jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Iman. Selama ini kami tahu kalau Iman adalah sosok yang selalu pantang mundur menghadapi hal-hal mistis. Oleh sebab itu, paginya saya dan Slamet menemui Iman di kampus. Katanya, kontrakan pocong yang kami sewa penuh oleh penghuni. Di teras kontrakan itu ada anak kecil yang suka usil, suka ngajak main. "Kalau kamarmu ada 2 perempuan, Dep. Di lorong kamar kalian ditempati sama ular yang gedenya sepanjang lorong. Nah, raja terakhir ada di wilayah dapur dan kamar mandi. Di sana ada banyak genderuwo, tapi cuma diem doang. Ya bisa dibilang yang di belakang itu raja terakhir.
Nah, itu cuma di dalam rumah, yang di luar lebih banyak lagi. Serupa acara penelusuran horor jurnal Risa, Iman menjelaskan dengan seksama disertai gambar di secari kertas. Yah, genderuwo memang menyeramkan, tapi justru pocong yang membuat kami kalut. Menjelang masa sewa usai, kami tidak lagi melihat nenek duduk di teras. Tidak ada lagi suara sapu ijuk menyapu tanah menjelang maghrib. Teror yang kami semua rasa sudah mereda ternyata makin parah setelah kemunculan pocong bermuka rusak. Beberapa dari kami mulai merasa ada yang janggal dengan kamar masing-masing. Beberapa orang mengalami sleep paralysis. Anehnya, pengalaman kami hampir serupa. Bermula dari mimpi basah, kemudian badan tidak bisa digerakkan, seolah ditindih sesuatu dengan ukuran yang sangat berat. Teror ini tidak terjadi cuma sekali. Saya merasakan beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Teror ini membuat kami berenam menyerah dan ingin segera pindah. Saat itu, liburan semester telah datang, dan hanya beberapa orang saja yang ada di kontrakan. Tersisa saya dan Fandi, penghuni asli kontrakan pocong di Sleman bagian utara itu. Kemudian saya mengundang beberapa teman untuk menginap. Sekitar pukul 2 dini hari, kami masih mengobrol di teras rumah. Tiba-tiba Aris, teman saya yang mau ikut menginap, memecah suasana. Kalian ngerasa kalau anginnya aneh gak sih? Belum sempat kami membalas ucapannya, tiba-tiba terdengar suara keras. Persis di depan kontrakan kami terjadi kecelakaan. Sependek ingatan saya, Honda Civic berwarna abu-abu terbalik di jalur lambat Ring Road Utara Sleman. Kami bergegas menuju lokasi kecelakaan. Mobil yang terbalik itu ringsek dengan airbag mengembang. Kami tidak bisa memastikan apakah pengemudi selamat atau meninggal dunia. Tidak lama, ambulans datang dan suara sirinenya membuat suasana semakin terasa pilu dan seram. Setelah itu, kami berbalik ke kontrakan untuk segera istirahat. Pertanyaan Aris terus berputar di kepala saya. Apakah itu hanya pertanyaan biasa? Namun, kenapa momennya tepat sebelum kecelakaan itu terjadi? Ya, mungkin kebetulan saja. Saya beranjak ke kamar, mematikan lampu, menutup pintu dan jendela, bersiap untuk tidur. Belum sempat memejamkan mata, suara dari pintu muncul lagi. Kali itu terdengar diketuk dengan tempo yang lambat. Saya nggak mau peduli lagi karena kalau saya respon, suara gangguan itu semakin sering datang. Beberapa saat berlalu dan saya mendengar jendela kamar seperti ada yang berusaha membukanya secara paksa. Suara dari pintu dan jendela kini saling bersahutan. Namun, suara yang berasal dari jendela lebih sporadis dan ugal-ugalan. Suara yang berasal dari jendela terdengar seperti suara cakaran dengan benda tajam dari atas ke bawah berulang-ulang. Saya hanya bisa duduk mematung dan menunggu suara itu hilang. Setelah suara azan subuh terdengar, suara itu berangsur hilang dan saya baru bisa tertidur. Hari itu, teman saya dari Jombang sedang bertandang untuk main. Namanya Fajrul. Berbeda dengan saya, dia rajin beribadah dan besar di lingkungan pondok yang beken di daerah asal kami. Menjelang maghrib, saya bercerita banyak soal kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kontrakan ini. Dia menjawab dengan kelakar karena kami memang tidak pernah beribadah dan kebanyakan maksiat. Setelah itu, dia izin untuk sholat maghrib di salah satu kamar. Setelah meminjamkan sarung dan sajadah, saya kembali ke kamar. Allahu Akbar, astagfirullah. Belum sempat bersantai, saya mendengar Fajrul berteriak. Setelah itu, dia lari ke kamar saya dan berteriak, "Pocong, Dep, ada pocong di kamar temanmu, wajahnya rusak, astagfirullah." Setelah agak tenang, saya memberinya minum.
Saya menyarankan dia sholat di kamar saya sebelum waktu maghrib habis. Selepas sholat, Fajrul menceritakan soal pocong yang membuat dia kaget tadi. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Setelah membaca niat sholat maghrib, saat itu mulai takbir. Dia melihat ke arah jendela. Samar-samar dia melihat pocong yang semakin lama semakin mendekat, sampai ke depan mukanya persis. Tidak seperti pocong Mumun yang matanya menyala hijau atau merah. Pocong yang dilihatnya, mukanya hancur berantakan dengan kain yang tak lagi putih. Fajrul bilang, kalau awalnya dia mencium bau amis darah, menyusul kemudian kemunculan pocong itu tadi. Saya yang mendengar cerita itu langsung merasa ketakutan, sebab teror yang terjadi makin menjadi. Seolah satu persatu mulai menunjukkan keberadaan mereka. Akhirnya kami bergegas meninggalkan kontrakan untuk pergi ke kedai kopi. Saya menceritakan semua kejadian aneh itu ke Fajrul, mulai dari yang receh sampai kejadian subuh sebelumnya yang saya alami. Kemudian Aris menyusul ke kedai dan turut bercerita. Saat sedang asyik bercerita, tiba-tiba muncul notifikasi di HP saya. Selamat mengirim pesan yang membuat saya tiba-tiba merasa mual. Dia bilang begini, "Kalian habis memutilasi apa woi? Kok banyak darah berceceran di lantai?" Setelah kalimat itu, Selamat mengirim foto yang menunjukkan ceceran darah di beberapa tempat. Tanpa membuang waktu, saya membalas, "Mending kamu segera menyusul kami di tempat biasa." Selamat tidak membalas, tapi tidak lama kemudian dia sudah sampai di kedai kopi langganan kami di Sleman bagian utara. Dengan wajah tegang dia bilang, "Kok sampai ada darah banyak banget? Kalian habis ngapain?" Saya langsung menceritakan teror yang dialami oleh Fajrul. Sambil menunjukkan gambar dari HP, Selamat bercerita tentang apa yang dia lihat begitu sampai kontrakan. Jadi dia melihat mayat burung yang tercabik di dapur. Ketika masuk kontrakan itu, dia sudah mencium bau anyir. Bau yang kata dia tercium di semua sudut rumah. Bercak darah di beberapa tempat nampak belum lama, namun tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Selain darah yang tercecer, dia juga bilang kalau ada bekas darah yang terseret sepanjang lorong kamar kami. Kami menebak-nebak apa yang terjadi di kontrakan. Apakah itu darah dari si burung yang mayatnya ada di dapur? Apakah ulah kucing yang memangsa burung? Kalau memang kucing, kenapa bisa masuk ke rumah dengan keadaan semua tertutup rapat? Bahkan setiap ventilasi di rumah kontrakan dipasangi jaring-jaring. Atau darah karena pocong itu tadi. Malam itu kami tidak berani pulang ke kontrakan. Kami berniat menunggu subuh tiba. Namun apa daya, pukul 3 pagi kami harus memberanikan diri untuk pulang karena kedai kopi sudah tutup. Dengan sisa-sisa keberanian, kami semua pun pulang kembali ke kontrakan. Setelah kami sampai di kontrakan, baru memasuki ruang tamu, tiba-tiba listrik padam dan hanya di kontrakan kami saja. Jika kalian menebak kalau token listrik kami habis, itu tebakan yang salah, sebab listrik kami pasca bayar. Kami mengira kalau ini jeglek. Sebisa mungkin kami berpikir rasional, sampai kita semua tersadar kalau letak MCB listrik kami tepat di mana pocong muka hancur menampakkan diri dengan jelas. Rentetan teror di kontrakan kami tidak pernah ada jawaban hingga saat ini. Tapi ada satu hal yang mendapat titik terang, kenapa kamar saya selalu diganggu. Dan saya paling sering mengalami sleep paralysis. Namun mohon maaf, saya belum bisa menceritakannya saat ini. Saya harus mengurus izin dulu kepada pihak-pihak yang saling berkaitan di kisah teror kontrakan ini.